Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Surakarta, Ibu Lana Widi Susnowati Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Kedung Surakarta. Yang kami hormati peserta orientasi P3K Angkatan 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya unit kerja SD Negeri Kedung Surakarta. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan seluruh peserta kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, dilanjutkan pemaparan materi, kelima sesi tanya jawab, keenam penandatanganan berita acara, dan terakhir penutup. Seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya unit kerja SD Negeri Kedung Surakarta, yang siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Indri Kusuma Wardani Sarjana Pendidikan. Marilah untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Artika Sarjana Pendidikan. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sri Marjoko Sarjana Pendidikan. Kepada beliau Bapak Sri Marjoko Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita sejenak mengaturkan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa supaya acara pada siang hari ini seminar hasil laporan ya peningkatan hasil belajar pendidikan etika pemerintah Kota Surakarta dapat berjalan dari awal hingga akhir dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan manimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa as'amin sultan. Ya Allah, segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami sedang merasakan seminar khususnya guru P3K. Berilah kami bimbingan, berilah kami hidayah, berilah kami tuntunan sehingga kami benar-benar bisa menjadi mengabdi kepada bangsa dan negara, turut mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga bisa membantu anak didik ke depan menjadi anak yang soleh, cerdas, berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Amin, amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan dapat melancarkan kegiatan pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Acara ketiga yaitu acara inti pemaparan materi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya unit kerja SD Negeri Kedung Surakarta, yang akan disampaikan oleh Ibu Indri Kusumawardhani Sarjana Pendidikan. Kepada beliau Ibu Indri Kusumawardhani Sarjana Pendidikan, persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan seminar hasil laporan yang telah saya susun, yang merupakan babak akhir dari orientasi nilai dan etika P3K khususnya di unit kerja SD Negeri Kedung Lumbu, Kota Surakarta. Saya memberi judul laporan saya adalah peningkatan hasil belajar menulis teks prosedur dengan metode picture and picture, implementasi pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional siswa kelas 5A SD Negeri Kedung Lumbu tahun pelajaran 2024-2025. Baik, ini adalah profil saya Bapak Ibu Indri Kusumawardhani SPD dengan NIP P3K 1992 0121 2023 21 2014. Kami pertama guru kelas angkatan kedua di orientasi P3K ini, unit kerja SD Negeri Kedung Lumbu. Kemudian sebagai mentor saya yang terhormat Ibu Lana Widi Susilowati SPD, NIP 1965 0501 1988 06 2001. Jabatan Kepala Sekolah, pangkat pembina golongan 4B, unit kerja SD Negeri Kedung Lumbu. Baik, ini adalah bab 1. Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sangat perlu diadakan pelatihan dan juga orientasi karena pelatihan ini merupakan bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan tertuang dalam pasal 1 angka 19. Dan orientasi merupakan program pengenalan dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru yang diangkat tertuang dalam pasal 1 angka 20. Maksud diadakannya pelatihan dan orientasi adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan ini adalah core value ASN Bapak Ibu, disingkat dengan kata berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya bersyukur sekali berada di SD Negeri Kedung Lumbu karena suasana yang terbangun sangat baik, positif, dan saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga saya tidak merasakan kesulitan untuk mengaplikasikan berakhlak ini di unit kerja SD Negeri Kedung Lumbu. Pelaksanaan orientasi P3K untuk angkatan 2 dimulai dari tanggal 20 September 2024 hingga 15 Oktober 2024 dan tempat pelaksanaannya di SD Negeri Kedung Lumbu, Surakarta. Saya tampilkan jadwalnya seperti itu, ada di angkatan 2 yang di kolom tengah Bapak Ibu. Baik, berikutnya bab 2, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, misi Kota Surakarta terdapat 7 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk unit kerja SD Negeri Kedung Lumbu sangat mendukung di misi Kota Surakarta yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan. Berikutnya, ini adalah struktural organisasi dan tata kelola untuk Kota Surakarta, SOTK. Mohon maaf, agak kecil. Baik, di paling atas ada wali kota dan wakil wali kota, kemudian ada staf ahli dan sekretariat daerah. Nah, untuk dinas pendidikan berada di bagian di sini, Bapak Ibu. Ini adalah dinas daerah. Nah, dinas pendidikan itu ada di urutan yang nomor 1. Nah, untuk dinas pendidikan juga memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Supaya bisa mencapai visi tersebut, misi dinas pendidikan ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, ini adalah SOTK untuk dinas pendidikan, Bapak Ibu. Di paling atas ada kepala dinas pendidikan, kemudian ada sekretariat, ada juga sebagian administrasi dan umum, kemudian kelompok jabatan fungsional. Nah, kemudian di bagian bawah untuk SD Negeri Kedung Lumbu, unit kerjanya ada di bagian paling bawah, yaitu satuan pendidikan. Lanjut di bab 3. Ini masuk di unit kerja SD Negeri Kedung Lumbu, tapi juga memiliki visi dan misi. Visi SD Negeri Kedung Lumbu yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, tentu SD Negeri Kedung Lumbu juga memiliki misi yang tertuang dalam 7 poin. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman, minat, dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi.
Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang peduli dan berbudaya terhadap pelestarian sumber daya alam sekitar. Nah, berikut ini adalah SOTK SD Negeri Kedunglubu, Bapak Ibu, yang di atas tentu kepala sekolah kita yang tercinta, Ibu Lana Widi Susilowati SPG. Kemudian ada ketua komite yaitu Bapak Wandi Hidayat. Kemudian ada operator sekolah Bapak Tias Moro, dan sederetan yang di bawah ini adalah guru kelas beserta guru PJOK dan juga guru pendidikan agama baik Kristen, Katolik maupun Islam. Kemudian yang di paling bawah ada Pramugari dan juga siswa-siswa yang juga di Kedunglubu. Nah, di dalam SOTK ini saya berada di sini Bapak Ibu sebagai guru kelas 5A. Baik, berikutnya bab 4, rencana dan hasil kerja P3K. Setelah saya melakukan studi kasus di kelas 5A, ya, saya mengidentifikasi isu terdapat 3 hal. Yang pertama, rendahnya hasil belajar keterampilan menulis teks prosedur siswa kelas 5A SD Negeri Kedunglubu. Kemudian yang kedua, kurangnya media pembelajaran menulis teks prosedur bagi siswa kelas 5A SD Negeri Kedunglubu. Yang ketiga, belum diterapkannya pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran menulis teks prosedur siswa kelas 5A SD Negeri Kedunglubu. Dari identifikasi isu ini, kemudian saya mengangkat isu yang akan diangkat dan yang akan diselesaikan adalah rendahnya keterampilan menulis teks prosedur siswa kelas 5A SD Negeri Kedunglubu Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat, nah ini adalah hal-hal yang akan saya kembangkan supaya bisa memecahkan isu yang terjadi. Peningkatan hasil belajar menulis teks prosedur dengan metode picture and picture, implementasi pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional siswa kelas 5A SD Negeri Kedunglubu tahun pelajaran 2024-2025. Nah, berikut ini adalah rencana dan hasil kerja yang sudah saya lakukan di dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang muncul, yaitu seputar rendahnya keterampilan menulis teks prosedur di kelas 5A. Yang pertama, tahapan pertama mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Kegiatan yang saya lakukan adalah membuat angket, kemudian mempersilahkan anak-anak mengisi angket tersebut. Kemudian saya identifikasi dan saya kelompokkan kesulitan belajar mereka apa saja. Nah, dari kegiatan tersebut akan menghasilkan adanya angket, kemudian angket terisi oleh peserta didik dan juga kesulitan belajar terklasifikasi. Setelah itu, saya membuat rancangan media untuk pembelajaran. Tentu saja kegiatan yang saya lakukan adalah berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor, yang dalam hal ini adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lana Widi Susilowati, kemudian mendapatkan persetujuan dari mentor. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, yang tercipta adalah media gambar untuk mendukung metode picture and picture. Setelah itu, saya menyusun modul ajar. Nah, ini saya juga berkonsultasi lagi dengan mentor, Ibu Lana. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan, maka akan tercipta modul ajar yang memuat metode picture and picture, pembelajaran terdiferensiasi, dan juga PSE, pembelajaran sosial emosional. Yang berikutnya, setelah menyusun modul ajar adalah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Saya melakukan tahapan yaitu melaksanakan penilaian diagnostik, kemudian menerapkan media gambar untuk mendukung metode picture and picture, dan juga menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dan juga PSE. Hasilnya adalah terlaksananya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi, penilaian dan juga refleksi pembelajaran. Kegiatan yang saya lakukan melakukan penilaian formatif, kemudian merefleksi pembelajaran bersama peserta didik dan juga meminta umpan balik dari peserta didik. Hasilnya, guru mendapatkan hasil nilai formatif, kemudian memperoleh umpan balik dari peserta didik sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan juga perbaikan untuk pembelajaran yang berikutnya. Nah, dari 5 tahapan yang saya lakukan, Bapak Ibu, ini terbukti berkontribusi terhadap visi. Yang pertama, visi pemerintah Kota Surakarta di poin yang keempat tadi, mewujudkan visi pemerintah Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern,
tanggung, gesit, kreatif, dan sejahtera. Juga mendukung visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan juga rancangan kegiatan ini serta hasilnya selaras dan sejalan dengan visi SDN 2020, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Ini adalah uraian lanjutan dari 5 langkah dan juga hasil yang sudah saya dapatkan, Bapak Ibu. Ini adalah kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran menulis teks prosedur. Setelah anak-anak mengisi angket dan juga setelah saya identifikasi dan saya klasifikasikan, terdapat 3 hal ini. Keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan materi tingkat tinggi, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa bagi peserta didik. Kemudian teks prosedur penting untuk dipelajari karena dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berdasarkan angket yang diisi peserta didik diperoleh hasil sebagai berikut. Ini adalah faktor penyebab rendahnya keterampilan menulis teks prosedur, Bapak Ibu. Dari total 18 siswa di kelas saya 5A, ada 5 anak yang berpendapat bahwa media pembelajaran kurang menarik. Kemudian ada 2 anak yang berpendapat bahwa terlalu banyak ceramah saya. Kemudian ada 2 anak yang ingin sekali ada video pembelajaran. Kemudian ada 4 anak yang ingin adanya proyek menulis secara berkelompok. Dan juga ada 5 anak yang menyatakan bahwa kurang fokus, sulit berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran menulis teks prosedur. Nah, kemudian tahapan yang kedua, membuat rancangan metode dan pembelajaran picture and picture dan media gambar. Menurut Suprijono dalam Fajri tahun 2023, metode picture and picture merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Nah, menurut Wilantara yang mengutip dari Fajri menyebutkan beberapa manfaat dari metode pembelajaran picture and picture, yaitu yang pertama memudahkan anak untuk memahami materi, yang kedua memahami lebih cepat materi yang disajikan dengan gambar, yang ketiga lebih berkonsentrasi karena anak bermain dengan gambar, yang keempat lebih kuat dalam mengingat konsep-konsep yang ada pada gambar, dan yang terakhir menarik perhatian anak dengan bentuk gambar-gambar. Nah, ini yang saya gunakan ketika kemarin praktik di kelas. Ada tahapan membuat nasi goreng, membuat pancake, dan juga membuat brownies Oreo. Nah, bentuk aslinya seperti ini, Bapak Ibu. Ini untuk yang pancake. Jadi dari gambar itu saya potong-potong begitu. Begitu juga untuk yang nasi goreng. Gambarnya seperti yang di layar, kemudian saya potong-potong. Gitu. Baik, kemudian tahapan menyusun modul ajar. Berdasarkan hasil angket yang telah teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 kesulitan belajar peserta didik sebagai berikut. Media pembelajaran kurang menarik, terlalu banyak ceramah, membutuhkan video pembelajaran, ingin adanya proyek menulis berkelompok, dan juga kurang fokus. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu, untuk poin yang pertama, saya akan menggunakan metode picture and picture dengan berbantu media gambar, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian untuk permasalahan yang nomor 2 hingga nomor 4, saya akan mempraktikkan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian untuk masalah yang terakhir, yang kelima, kurang fokus, saya menggunakan pembelajaran sosial emosional. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya untuk metode picture and picture, saya membuat gambar. Ada 3 jenis, jadi ada 3 kelompok berbeda-beda. Kelompok 1 mendapatkan tahapan pembuatan nasi goreng, yang kelompok 2 pancake, yang nomor 3 brownies Oreo. Nah, kemudian untuk pembelajaran terdiferensiasi, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD, contoh teks prosedur, video pembuatan klepon rainbow, kemudian kartu make a match, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya akan menerapkan metode mindfulness dengan teknik mendengar dengan sadar dan melihat dengan sadar. Nah, ini adalah bagian pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran picture and picture. Ini dokumentasi yang saya ambil ketika pembelajaran itu berlangsung.
tahapannya saya membagikan amplop yang berisi kartu-kartu tadi ke masing-masing kelompok. Kemudian anak-anak membuka amplop itu, kemudian sudah tersedia kertas plano, anak-anak mengurutkan tahapan membuat makanan tersebut. Kemudian mereka menguraikan dalam kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian sampai selesai mereka bisa menghasilkan sebuah teks prosedur. Di dalam kelompok juga mereka harus menyunting itu mencari kesalahan di dalam teks dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian ini untuk pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Untuk diferensiasi produk, nah ini saya praktikkan di pembelajaran yang pertama untuk menulis teks prosedur. Itu anak-anak saya perbolehkan memilih ketika mereka berkelompok mau menghasilkan produk apa, dalam bentuk tabel atau mind mapping atau narasi atau bahkan dan lain-lain. Ternyata mereka sangat tertarik. Kemudian untuk diferensiasi konten, nah ini untuk mereka memahami tentang konsep materi teks prosedur itu, saya menyampaikan dengan berbagai cara, dari slide PPT, video prosedur pembuatan telepon rentun, contoh teks prosedur yang saya print, kemudian LKPD, kartu mix and match, dan sudah media gambar. Kemudian untuk diferensiasi proses, nah ini beriringan dengan konten yang saya sajikan. Semakin beragam konten, maka diferensiasi proses yang terjadi juga akan beragam, Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk pelaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud PSE? Yaitu proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Nah, ini di sini saya menggunakan metode mindfulness. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi diri, kemudian memaksimalkan kemampuan dalam belajar, membuat anak-anak memiliki sikap positif dan juga mampu menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi sebenarnya tujuan dari PSE adalah anak-anak tidak hanya paham tentang materi, tetapi juga memiliki karakter yang baik, kesiapan untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, kemudian saya melakukan penilaian. Ada 3 penilaian yang saya lakukan, Bapak Ibu. Penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk penilaian afektif, yaitu sikap, saya menggunakan melalui observasi dan juga jurnal pengamatan guru. Di sini tampak hasil penilaian afektif cukup baik. Jadi SB itu sangat berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan. Nah, sebagian besar sudah sangat berkembang, itu sangat baik, dan juga ada beberapa anak yang masih membutuhkan perhatian khusus, ya, berkembang sesuai harapan, yaitu beberapa anak, jadi ada 1, 2, 3. Untuk penilaian kognitif, yaitu anak-anak menganalisis struktur kebahasaan dan unsur teks prosedur. Nah, hasilnya juga sangat baik, semua melampaui dari KKTP. Dan yang terakhir penilaian psikomotorik. Nah, ini dari proyek menulis teks prosedur yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ternyata hasilnya juga luar biasa baik, semuanya di atas melampaui KKTP. Nah, Bapak Ibu, setelah saya melakukan penilaian, kemudian saya mencoba mengevaluasi, saya bandingkan dengan pembelajaran menulis teks prosedur yang sebelumnya, ternyata banyak peningkatan. Dulu yang awalnya saya masih menggunakan dengan pembelajaran yang konvensional, itu afektifnya ada di 80%, kemudian dengan pembelajaran yang inovatif bisa mencapai 100%. Untuk yang kognitif juga demikian, yang awalnya 65% bisa mencapai 100%. Dan untuk psikomotorik juga dari yang awalnya 70% bisa mencapai 100%. Nah, setelah pembelajaran selesai, saya meminta anak-anak untuk merefleksi pembelajaran yang sudah terjadi. Saya meminta mereka untuk mengisi refleksi, dan ini hasilnya refleksi yang diisi oleh peserta didik. Untuk yang pertama, pemahaman tentang hakikat dan karakteristik teks prosedur. Ternyata 56% itu sangat paham, 33% paham, 11% cukup paham, dan yang tidak tahu 0%. Kemudian kemampuan mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur, ada sangat mampu itu 44%, kemudian mampu 50%, cukup mampu 6%, dan belum mampunya 0%. Kemudian keterampilan menulis teks prosedur, ini dari 18 siswa. Yang menyatakan cukup mampu ada 2 anak, kemudian yang mampu menulis itu ada 6 anak, dan 10 anak menyatakan sangat mampu.
Kemudian perasaan mengikuti pembelajaran menulis teks prosedur, mayoritas sangat senang. Ada 4 anak yang menyatakan senang, 0 yang cukup senang, dan yang sedih tidak ada. Untuk berikutnya, hal yang paling menarik di dalam pembelajaran, menurut anak-anak, yang pertama itu menyaksikan video pembelajaran. Bapak Ibu, ada 6 anak yang menyatakan suka kalau ada video pembelajaran. Kemudian media gambar, picture and picture, ternyata 6 anak juga menyatakan suka. Kemudian kegiatan diskusi kelompok, ada 4 anak yang menyatakan suka dengan kegiatan itu. Untuk presentasi 1 anak, dan untuk tanya jawab 1 anak. Saran dan masukan dari anak-anak, lanjutkan Bu. Ini ada 4 anak. Kemudian sudah baik ada 8, keren ada 2 anak, dan tidak ada di sini maksudnya Bu sudah baik. Oh ya sudah, itu berarti ini tanggapan yang positif juga, ada 4 anak. Baik. Berikutnya ini adalah rencana kerja menengah yang sudah saya rencanakan dan saya optimis untuk bisa menyelesaikannya. Di tahun pertama, saya membuat media gambar tahapan, membuat makanan untuk mendukung metode picture and picture, kemudian mendesain modul ajar bahasa Indonesia dengan pembelajaran terdiferensiasi dan PSE. Hasilnya adalah media gambar cetak dan 1 modul ajar. Kemudian di tahun yang kedua, saya akan menambah variasi media gambar tahapan membuat sesuatu, dalam hal ini makanan. Kemudian mendesain modul ajar bahasa Indonesia. Hasilnya adalah media gambar cetak lebih variatif. Kemudian modul ajar yang saya susun selama 1 semester, 3 bulan. Kemudian untuk tahun yang ketiga, saya akan mempercantik tampilan media gambar tahapan membuat sesuatu, dan juga masih akan mengembangkan mendesain modul ajar bahasa Indonesia dengan pembelajaran terdiferensiasi dan PSE. Hasilnya nanti media gambar cetak lebih variatif dan indah tampilannya. Kemudian saya juga menyusun modul ajar selama 1 semester. Kemudian yang keempat, membuat media gambar tahapan membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Jadi ini bedanya, kalau membuat sesuatu itu bisa makanan atau bisa minuman. Tapi kalau melakukan sesuatu itu misalkan contohnya mengoperasikan laptop atau misalkan senam pramuka dan seterusnya. Jadi jenisnya, variannya akan saya tambah. Kemudian mendesain modul ajar bahasa Indonesia dengan pembelajaran terdiferensiasi dan PSE. Hasilnya media gambar cetak 2 jenis teks prosedur, yaitu membuat sesuatu dan melakukan sesuatu, dan juga modul ajar selama 1 tahun, ini bahasa Indonesia. Dan yang terakhir di tahun yang kelima, membuat media gambar tahapan membuat sesuatu dan melakukan sesuatu melalui Google Form. Kemudian saya juga akan mendesain modul ajar lagi, tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga untuk mata pelajaran yang lain. Hasilnya, nah ini adalah metode picture and picture berbasis teknologi, dan ada juga modul ajar matematika yang saya gunakan juga pembelajaran terdiferensiasi dan juga PSE. Rencana kerja menengah 1-5 tahun ini tentu saya susun dalam rangka ingin menyelaraskan dan sejalan dengan visi baik pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan juga SD Negeri Kedungmulbu Kota Surakarta. Dan ini adalah bagian penutup, Bapak Ibu. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar untuk mendukung metode picture and picture mampu meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur siswa kelas 5A SD Negeri Kedungmulbu. Terlebih, pembelajaran didesain dengan pembelajaran terdiferensiasi, baik konten, proses, dan juga produk yang memiliki banyak keuntungan seperti seluruh kebutuhan belajar, gaya belajar, kesiapan belajar setiap peserta didik terpenuhi. Dan juga pembelajaran akan lebih optimal ketika diterapkan pembelajaran sosial emosional, khususnya penerapan metode mindfulness dengan teknik mendengarkan dengan sadar dan juga melihat dengan sadar. Ini terbukti bisa membuat anak-anak lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Saran yang saya berikan bagi siswa yaitu ikuti setiap proses pembelajaran dengan antusias. Milikilah motivasi intern supaya kalian dapat berprestasi dengan maksimal. Untuk Bapak Ibu semuanya, rancang dan laksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggunakan media yang inovatif dan kreatif, mengintegrasikan pembelajaran terdiferensiasi dan juga PSE supaya memaksimalkan potensi peserta didik. Dan yang terakhir, bagi orang tua hendaknya memberikan dukungan positif dalam proses belajar siswa ketika di rumah, sehingga terjalin kolaborasi yang baik
antara guru, siswa, dan orang tua. Dengan demikian, siswa akan lebih bersemangat dan berprestasi. Dan ini adalah dokumentasi mentoring yang sudah saya laksanakan bersama mentor, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lanawidi Susilowati selama 5 hari. Tanggal 3 Oktober, kemudian 4 Oktober, 7 Oktober, 8 Oktober, dan 9 Oktober. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Dian. Beri tepukan yang meriah untuk pemaparan dari Bu Indri. Sungguh pemaparan yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru. Dan tadi sudah disampaikan bahwa adanya peningkatan dari pembelajaran yang sebelumnya konvensional, kemudian dengan hasil yang belum maksimal diubah menjadi diulang menggunakan pembelajaran yang lebih inovatif, dan hasilnya 100%, peningkatannya sangat luar biasa, keberhasilan sampai di tingkat 100%. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Indri Kusumawardani dan demikian tadi pemaparan materi dari Bu Indri Kusumawardani. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, mungkin dari Bapak Ibu guru peserta ada yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan kepada Bu Indri. Karena tadi saya melihat beberapa, ini sepertinya ada yang mau ditanyakan. Nah, kami buka dulu satu termin, 3 penanya dulu Bu Indri. Bisa ya, 3 penanya dulu. Nah, kita berikan waktu untuk 3 penanya dulu. Nanti pertanyaannya kita tabung dulu, Bu Indri akan menjawab 3-nya sekaligus. Monggo, kami buka termin pertama. Ada yang mau bertanya? 1 dari Bu Anggur, Bu Tika, ada 2 penanya. Ada lagi mungkin? Oh, baru 2 dulu? Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan pertama dari Bu Anggur. Terima kasih Bu Indri atas pemaparannya, sungguh luar biasa sekali. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, bagaimana cara pelaksanaan metode mindfulness di dalam PSK tadi? Terima kasih. Bagaimana metode pelaksanaan mindfulness? Pertanyaan yang pertama Bu Indri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas pemaparannya Bu Indri. Sangat bermanfaat dan sangat memotivasi kita semua. Untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu apakah pembelajaran berdiferensiasi ini harus meliputi konten, proses, dan produk? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana tahapan mindfulness? Kemudian yang kedua, apakah untuk pembelajaran diferensiasi harus meliputi ketiganya? Mohon dijawab dari Bu Indri. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan Bu Anggur dan juga Bu Tika. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Anggur, bagaimana implementasi metode mindfulness di dalam PSE. Ini saya mungkin bisa putarkan video pembelajaran yang saya lakukan bersama anak-anak J. Kalian untuk berdiri sejenak, tidak untuk semuanya, ya. Silakan nanti ikuti instruksi bunyi, ya. Sambil ikuti putarkan musik, kita semua mau melakukan sesuatu. Sesuatunya apa ya? Ini yang disebut dengan mindfulness, ya. Tenangkan diri sejenak untuk kita bisa fokus masuk ke pembelajaran, ya. Jadi yang di awal tadi ditanya tentang respon masih lupa-lupa, nanti bisa ingat lagi. Semua pemberitaan dulu, yang sudah, yang ya. Tidak perlu tengok kanan kiri, semuanya fokus pada diri kalian masing-masing. Silakan dengarkan musik yang mengalami ini. Silakan pejamkan mata. Itu tadi cuplikannya Bu Anggun. Nah, tahapannya nanti Bapak Ibu kalau ingin mengaplikasikan di kelas masing-masing
bisa menyiapkan instrumen musik yang mendukung supaya anak-anak bisa menenangkan diri dan juga konsentrasi dengan instruksi yang kita berikan. Nah, setelah musik itu diputar, kita memberikan instruksi-instruksi tadi. Yang pertama, anak-anak diminta untuk memejamkan mata, kemudian meminta mereka untuk membayangkan suatu tempat yang mereka suka, kemudian di sana mereka melihat apa, begitu. Setelah itu anak-anak bisa diminta untuk membuka mata kembali. Bayangan indah mereka di imajinasi kita salurkan di ruang kelas kita. Nah, sekarang coba di ruang kelas ini banyak hal indah yang ada. Kalian ingin mengamati benda yang mana? Nah, kalau dari video yang saya tampilkan tadi ada satu anak yang menyoroti papan presensi kelas. Kenapa kok itu? Oh, ternyata menurut Arifah itu mengatakan bahwa itu manfaatnya luar biasa loh Bu. Kita jadi tahu teman kita yang tidak masuk siapa. Tidak masuknya karena apa? Di situ kan ada 3 kolom, sakit atau izin atau alfa. Nah, itu juga memunculkan kepedulian kita dengan teman. Wah, saya juga takjub dengan jawaban Arifah tersebut. Begitu Bu Anggun, nanti bisa dicoba di kelasnya Bu Anggun ya. Baik, berikutnya langsung di pertanyaannya Bu Tika. Seputar pembelajaran terdiferensiasi apakah harus diterapkan ketiga-tiganya sekaligus? Jawabannya tidak, Bu Tika. Hanya saja ada kecenderungan ketika kita menerapkan diferensiasi konten. Nah, itu nanti juga prosesnya juga akan mengikuti. Semakin banyak konten yang kita siapkan, berarti prosesnya juga akan semakin banyak. Contoh nih, satu konten saya menggunakan slide PPT. Berarti proses yang dilakukan anak-anak tentu mengamati, menyimak penjelasan kita melalui PPT tersebut. Kalau saya tambah dengan video, berarti prosesnya juga tambah menyaksikan video. Kemudian saya tambah lagi misalkan dengan berkelompok, oh berarti prosesnya juga mereka diskusi kelompok. Saya tambah lagi presentasi, berarti prosesnya juga akan bertambah lagi. Begitu. Ada kecenderungan kalau konten semakin banyak, proses juga akan semakin banyak. Seperti itu. Tapi untuk pelaksanaannya tidak harus ketiganya, boleh terpisah. Misalkan di pembelajaran tertentu hanya menerapkan yang diferensiasi produk, boleh. Contohnya tadi yang saya sampaikan untuk mengidentifikasi teks prosedur, saya memberi pilihan kepada anak-anak. Yang mereka sajikan boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk narasi, uraian kalimat, boleh dalam bentuk bagan atau mind mapping. Nah, ternyata dari 4 kelompok beda-beda semua. Ada yang pilih narasi, ada yang, nah ini tergantung ketertarikan mereka mau membuat yang mana. Begitu ketika saya kembalikan ke Bu Dian. Terima kasih, jawaban dari Bu sangat luar biasa. Bagaimana untuk penanya? Sudah puas dengan jawabannya ya? Jadi tadi ada 2 tahapan metode Mantinus dan pembelajaran terdiferensiasi sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, dari Pak Warto. Satu lagi pertanyaan gitu. Terima kasih Bu Ibi, luar biasa kita dapat ilmu baru. Jadi pertanyaan, ketika anak mendapatkan amplop isi gambar-gambar itu, mereka disuruh mengurutkan atau menuliskan apa yang mereka tahu, atau mungkin diterangkan dulu terus mereka lalu mengurutkan sendiri atau bagaimana? Gimana? Ya. Pertanyaan yang ketiga, tahapan prosesnya Bu Idri. Ketika anak tadi sudah berkelompok, kemudian dibagi amplop yang berisi picture gambar-gambarnya. Moga silahkan dijawab. Terima kasih Pak Warto untuk pertanyaannya. Jadi tahapannya, ini sebenarnya saya memperhatikan 2 kali pembelajaran Pak. Yang pertama itu tentu saya menjelaskan dulu konsep tentang teks prosedur. Jadi anak-anak itu sudah memahami dulu teks prosedur itu apa, strukturnya meliputi apa saja, unsur kebahasaannya apa saja. Di pertemuan pertama sudah memahami dulu. Lalu pertemuan yang kedua, ini mulai masuk mereka harus menulis teks prosedur. Ketika sudah membentuk kelompok, ada 3 kelompok, saya bagikan kertas plano yang besar itu dan juga amplop yang berisi media gambar untuk mendukung picture and picture. Itu secara acak Pak saya berikan. Nah, mereka harus mengurutkan. Nah, di dalam kertas plano harus menulis dulu strukturnya mulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Nah, untuk media gambar ini di bagian langkah-langkah. Nah, setelah langkah-langkah ditempel urut, menurut mereka sudah benar, baru diuraikan secara dengan kalimat, secara narasi. Harus memenuhi syarat unsur kebahasaan teks prosedur. Begitu Pak Warto. Terima kasih. Demikian tadi Pak Warto jawabannya tahapan proses
bahwa di situ sudah lengkap sekali, anak mengurutkan kemudian menuliskan. Kalau tadi Pak Warto bertanya, itu diurutkan apa dituliskan? Dua-duanya Pak Warto, karena sudah di tahap itu. Mungkin ada yang ada gugatan lagi atau karena waktunya sudah ya, kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab sudah berakhir. Ada 3 penanya tadi ya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya penandatanganan berita acara yang akan dilaksanakan oleh Ibu Indri Kusumawardani, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Lana Widi Siswawati, Sarjana Pendidikan. Kepada Bu Lana Widi Siswawati, kami persilakan. Demikianlah tadi serangkaian acara kegiatan pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya unit kerja SD Negeri Kedung Lubu Surakarta oleh Ibu Indri Kusumawardani, Sarjana Pendidikan, telah berakhir. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi dari seluruh peserta kegiatan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.